So masih Sonora Meet Up Celebrity. Ya soners ya, kira-kira kamu udah tahu belum ya siapa sih tamu kita di Somasi kali ini? Kalau kamu penasaran, boleh dong kita say hi dulu ya. Hai. Halo. Wow, lembut banget soners. Kira-kira kamu udah nebak? Ya, pastinya di sini ada Kevin Hugo. Hai Kevin, selamat sore. Halo, selamat sore. Aduh, gimana kabarnya Kevin? Alhamdulillah baik. Wow, lagi sibuk apa Kevin akhir-akhir ini? Sekarang lagi sibuk untuk ngurusin lagu sih sebenarnya. Oh. Nulis-nulis. Oke, jadi soners Kevin Hugo adalah selebgram ya, music enthusiast juga ya, dan influencer. Tapi Kevin sendiri lebih seneng disebut apa sih? Aku lebih pengen disebut sebagai musisi. Wow, musisi ya. Ya nggak salah, karena Kevin emang jagonya nyanyi ya. By the way nih Kevin ya, pertama kali datang ke Lampung. Betul, pertama kalinya. Benar ya. Udah pernah kemana aja nih? Ya, belum kemana-mana sebenarnya sih. Oh, jadi ini adalah pelabuhan pertama dari Kevin Hugo. Betul sekali. Wow, soners, pelabuhan pertama ya, sama kayak Nanda Dia. Nanda Dia pengennya jadi pelabuhan pertama dan terakhir kamu ya. Oke, dalam rangka acara apa Kevin? Lagi ada manggung di acara tryout SBMPTN yang 4. Oke, ya yang Nanda Dia lihat itu emang cukup ramai banget. Iya, ramai banget, parah banget crowdnya. Seneng gak sih? Kevin kan sekarang udah ini ya, banyak dikenal orang gitu kan. Seneng gak bisa keliling di berbagai kota di Indonesia? Sebenarnya perasaan tuh sangat-sangat seneng ya. Karena gimana ya? Memang impian dari awal tuh seperti ini. Cuma ya bisa tercapai sekarang. Dan seringnya berjalan waktu, insya Allah ada beberapa kota lagi. Wow. Pengennya gitu. Wow, amin ya. Tapi pernah nyangka seterkenal ini gak sih? Enggak pernah. Gak pernah expect nyangka. buat seperti ini. Wow, soners ya, jadi seorang Kevin Hugo yang ternyata seterkenal ini gak pernah berekspektasi bisa jadi se-famous ini. Keren banget ya. Emang Kevin dari dulu pengen jadi musisi atau gimana? Karena dari kecil aku memang suka banget musik. Keluarga aku pun juga suka musik. Jadi kayak ngalir aja dari darah keluarga. Oh, Betul. jadi di keluarga emang ada darah seniman? Memang ada. Oh, penyanyi juga? Enggak, lebih ke gitaris sih. Wow. Karena kakek aku juga gitaris. Oke. Jadi nyambungnya ke aku. Wow, bener ya. Jadi mungkin nanti boleh kali ya nyanyi-nyanyi dikit. Boleh. Boleh ya. Tapi Kevin, kalau misalnya Kevin nih kan sekarang udah jadi musisi. Tapi dulu tuh ada nggak sih cita-cita lain? Ya sebenarnya cita-cita lain nggak ada selain musisi. Emang pengen banget musik. Cuma ya sebenarnya orang tua awalnya nggak ngebolehin gitu. Oke. Karena istilahnya ya musik sebagai hobi aja gitu. Cuma ya akunya yang memang suka banget, jadi aku pengen banget tekunin di dunia musik. Oh, tapi jadi awal suka musik dari? Aku dari SD suka musik. Dari SD. Itu Udah main musik juga. udah mulai main gitar. Udah mulai main gitar, tapi belum nyanyi. Oh, kenapa tuh belum nyanyi? Padahal Kevin, kalau Nanda dia dengar kan sekarang suaranya emang udah bagus banget. Pastinya kecilnya juga bagus gitu. Dulu nggak nyanyi karena masih malu. Sebenarnya sekarang juga masih malu juga gitu. Cuma ya berusaha untuk melawan rasa malunya itu. Oke. Jadi baru kesampaian tuh di kelas SMP. Itu aku baru mulai buat nyanyi, beraniin diri buat nyanyi gitu. Oh, pernah buat band? Dulu pernah tapi nggak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya ya udah bubar. Mungkin jalannya Kevin adalah menjadi solois kayak sekarang ya. Betul. Tapi Kevin sendiri lebih ke genre apa sih musiknya? Aku lebih ke indie sih sebenarnya. Oh, Pop juga masuk gitu. pop juga masuk. Emang Kevin itu anaknya indie banget ya? Gimana sih? Nggak juga sih sebenarnya. Cuma ya memang aku suka dengerin musik-musik apapun. Nggak cuma pop dan indie juga. Semua lagu aku dengerin sih. Oke. Tapi aku nggak dengerin lagu rock. Oh, kenapa? Gimana ya? Aku lebih seneng musik yang memang bisa aku nikmatin gitu. Oh, oke. Emang kalau Kevin nggak terlalu suka? Ada beberapa rock yang suka, ada juga yang nggak, kayak lagu-lagu yang metal gitu. Iya. Aku nggak masuk sih kalau di situ. Oh iya, karena Kevin juga dengan suaranya yang lembut ini soners ya, lebih cocok kata Nanda dia sebagai suara-suara yang bikin tenang. Maunya sih begitu. Oke, soners ya.
Tapi Kevin ya, dari sekian banyak lagu yang Kevin cover, karena emang dari dulu Nanda taunya Kevin sering banget buat cover-cover lagu. Betul. Bener, dari sekian banyak lagu yang Kevin cover, yang jadi favoritnya Kevin apa sih? Yang jadi favorit aku sebenarnya lagunya Kunto, Mas Kunto Aji. Oke, ya. Yang judulnya Topik Semalam. Oh. Itu salah satu di cover aku. Oke. Dan itu adalah penyanyi favoritnya Kevin. Betul banget. Aku sangat suka dengan lagu-lagunya Mas Kunto. Lagunya tuh apa ya? Perasaannya tuh kalau denger lagu itu kayak tenang, kayak istilahnya temen dimanapun. Karena aku memang sehari-hari suka dengerin musik. Kebanyakan lagunya Mas Kunto. Oh, tapi emang lagu yang paling sering dinyanyiin juga lagunya Mas Kunto. Betul banget. Wow, bener Sanarsia. Tapi kalau misalnya Kevin lagi nge-cover sebuah lagu, itu emang hobi apa sebagai pengisi waktu luangnya Kevin sih? Aku memang hobinya musik. Oke. Dan nyanyi juga. Jadi kalau misalnya ada luangan waktu apapun, sebisa mungkin aku pengennya cover lagu gitu. Oke. Tapi Kevin, ngomong-ngomong nih ya, karena Kevin kan lebih banyak cover. Nah, dia singgung sedikit nih. Ada rencana nggak sih untuk buat single sendiri? Untuk single sendiri sih sebenarnya udah ada, cuma memang belum dirilis. Oh, kamu boleh tahu tentang apa? Sedikit aja. Yang pasti sih tentang cinta. Oh, gila Sanarsia, penasaran gak sih? Kalau Nanda dia penasaran banget ya. Kira-kira kapan sih dirilis? Nah itu dia masih belum tahu. Oh, masih belum Rilisnya. tahu ya. Jangan lupa kirim-kirim ke Sanar Lampung. Nah, siap. Pasti. Oke, Sanarsia, itu adalah obrolan kita sedikit di sesi pertama ini. Biar kamu makin penasaran dan biar kamu jangan kemana-mana ya. Kita rehat sebentar ya Kevin ya, Siap. boleh? Kalau gitu Nanda dia pengen muterin lagu dari salah satu penyanyi favoritnya Kevin Kunto Aji dengan Pilu Membiru. Oke, karena yang kita tahu ya kalau misalnya Kevin itu emang main musiknya jago. Enggak. Bisa aja. Cakep pula. Ini mah favoritnya Nanda dia ya. Tapi apa sih yang menginspirasi Kevin Hugo gitu? Siapa sih yang menginspirasi dan apa yang? Yang menginspirasiin aku dalam bermusik itu sebenarnya kakek aku, almarhum kakek aku. Oke. Karena memang kakek aku pemain gitar. Jadi kayak udah ngalir di darah aja gitu. Jadi aku juga suka main gitar. Akhirnya karena kita keluarga memang suka musik, kita suka nyanyi-nyanyi bareng, karaokean bareng. Jadi kayak selalu kebawa suasananya. Jadi memang suka bermusik aja gitu. Oh. Jadi ada perasaannya kayak pengen bisa main musik nih, pengen bisa belajar untuk bermusik gitu. Tapi kalau misalnya penyanyi gitu di mancanegara ataupun di Indonesia? Kalau penyanyi yang inspirasiin aku itu adalah Mas Kunto Aji juga. Mas Kunto Aji, karena alasannya? Baru denger lagu dia itu udah ngerasa kayak enak banget. Jadi kayak playlist tiap hari. Jadi kayak wah, pengen suatu saat nanti bisa bikin lagu seperti dia gitu. Tapi ngomong-ngomong dari kapan sih suka dengan Mas Kunto? Oh, udah dari lama sih lumayan. Mungkin SMA. Oke, dari SMA. Kalau penyanyi mancanegara? Kalau dari mancanegara itu ada Jared James, ada JP Cooper juga. Oke. JP Cooper soalnya Nanda pernah baca gitu ya artikelnya, katanya Kevin suka banget sama JP Cooper. Betul banget. Banget ya, karena emang lagu-lagu JP Cooper Sonars ya sering masuk banget di Sonora Music Box Top 40. Yang kemarin baru masuk itu yang The Reason Why. Why? Yes. Oke, Sonars ya. Tapi ya kan Kevin adalah pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat. Betul. Apa sih perasaan Kevin menjadi lebih terkenal setelah mengikuti ajang itu? Sebenarnya gak expect juga bakal terkenal setelah ajang itu ya. Karena aku juga jujur aja ngikut ajang-ajang kayak gitu cuma buat pertama iseng. Dan penasaran aja gitu. Dan pengen tahu rasanya gimana berkompetisi di dalam bermusik sama orang-orang banyak gitu. Tapi Kevin mengakui kalau misalnya Kevin jadi lebih terkenal, lebih meledak banget setelah mengikuti ajang itu. Iya, itu alhamdulillah sih. Itu cuma bonus sebenarnya. Kayak wow aja gitu. Iya, karena emang dari dulu Kevin udah banyak sih yang suka, ya udah banyak yang ngefans. Tapi ya ngomong-ngomong tentang fans, karena Kevin udah emang banyak yang suka banget ya, pasti Kevin punya fans kan. Kayak di acara tadi, Nanda dia lihat banyak banget dia yang nonton Kevin sampai suara Kevin aja kalah gitu sama suara penontonnya. Nah, sebenarnya arti fans sendiri untuk Kevin apa?
Kalau untuk aku tuh arti fans itu kayak apa ya, kayak sahabat jatuhnya. Oke. Kayak kita di mana juga mereka juga pasti bakal ada gitu. Mm-mm. Dan mereka juga yang bawa energi positif ke kita. Jadi kita tuh bisa nyanyi dengan senang gitu. Mm-mm. Oke, tapi kalau misalnya yang namanya pasti ada ya. Kan kita manusia nih, orang yang suka banyak, tapi ada juga orang yang nggak suka. Betul, Cara betul Kevin banget. menyikapi haters ya, bisa dibilang haters lah. Haters, betul. Oke, gimana sih? Ya sebenarnya buat cara nyekapin haters ya biasa aja. Kayak dia mau ngomong apa ya udah, mereka berhak ngomong. Oh, jadi Jadi ya udah, biarkanlah mereka berbicara. Mm-mm. Ya aku hanya menjadi pendengar aja. Oh, jadi tapi apa yang diomongin haters kadang kan bisa membangun loh. Kritiknya Betul, membangun betul banget, ya. betul banget, itu betul banget. Jadi setuju nggak kalau misalnya kita harus berterima kasih dengan haters? Betul banget. Oke, Soners, ya itu Soners kata Kevin Hugo gitu. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang punya haters gitu atau yang nggak suka sama kamu, ya anggap aja dia fans kamu juga ya, kayak apa yang Kevin Hugo bilang ya. Kalau misalnya kadang kan haters itu bisa memberikan kritik membangun, yang dampaknya bisa banget untuk kita jadi lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya Kevin nih bisa berkolaborasi di depannya, kira-kira mau kolaborasi dengan siapa? Pengennya Mm-mm. untuk next, pengen banget sebenarnya bisa nulis lagu bareng Mas Kunto ya. Oke, Pengen banget aja. pengen banget ya. Tapi Nanda dia mau nanya sedikit nih. Banyak banget yang bilang kalau misalnya Kevin Hugo mirip dengan Mas Ardhito Pramono. Kira-kira Bener sih, gimana tanggapan Kevin? Apakah Kevin apa ya, senang, suka atau gimana nih? Sebenarnya apa ya, aku sendiri nggak ngerasa mirip juga sama dia kayak. Karena banyak yang bilang mirip dan aku ngerasa kayak apanya yang mirip ya sebenarnya. Soalnya banyak orang yang bilang kayak mirip, mukanya mirip, kacamatanya mirip, rambutnya mirip, cara berpakaiannya juga mirip. Kayak oh ya udah, kan tipe orang itu juga beda-beda. Beda-beda. Kalau misalnya dari kacamatanya mirip, apakah nanti dia juga bakal mirip dengan Kevin gitu ya? Karena emang sama-sama pakai kacamata gitu ya kan. Pandangan musik di Indonesia menurut Kevin gimana? Menurut aku ya, pandangan musik di Indonesia semakin berkembang sih yang pasti. Oke. Kayak dulu kan lebih banyak ke label-label. Sekarang mulai banyak yang berani untuk sendiri karena memang kalau untuk aku sendiri, aku ngerasa memang enakan sendiri gitu. Oh. Jadi bisa ngerasain susah-susahnya kayak gimana, pusing-pusingnya tuh seperti apa. Oke. Kak, tolong tanyain ya ke Kevin, udah nyobain makanan apa sih di Lampung? Aku baru nyobain kemarin tuh ayam Mbok Wito ya. Oke, benar. Jadi ayamnya tuh ciri khas banget karena aku nggak pernah ngerasain rasanya ayam bakar tapi dia pakai kacang juga. Iya. Jadi kayak aku baru pertama kali ngerasain, wah ayam bakar ada kacangnya gitu. Dan emang enak bener. Pas cobain, wah enak banget gitu. Enak ya, karena itu adalah salah satu favorit makanan Anda dia juga. Hal khusus atau tertentu apa sih yang dilakuin Kevin sebelum manggung? Terima kasih. Biasanya kita ngumpul dulu yang pasti. Briefing lagi sebelum manggung. Dan ya, yang terakhir adalah berdoa bareng-bareng. Wow, religius sekali ya. Cocok Biar sama Anda dia. biar supaya lancar sih, Oh, dimudahkan. Setuju ya. Oke, tapi untuk harapan Kevin ke depannya apa sih? Harapan aku untuk kedepannya, aku pengen banget bisa berkarya di musik Oke. yang lama gitu maksudnya. Jadi kayak terus nulis, kalau bisa rilis juga, ya itulah. Sukses di dunia musik. Oke ya. Tapi apa sih perbedaan yang dirasain dari sebelum dan sudah seterkenal ini gitu? Perbedaannya? Perbedaannya apa ya? Sebenarnya nggak ada perbedaannya sih, sebenarnya kayak sama aja. Cuma kayak lebih senang aja, ada yang menggemari gitu. Oke. Kayak lebih ngerasa lebih disayang. Banyak yang sayang juga gitu. Oke, kalau gitu Nanda dia mau nanya nih, ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luaran sana yang sekarang lagi berusaha untuk bermusik kayak Kevin? Untuk saran dari aku ya, terus jangan patah semangat, tetap konsisten pokoknya. Jadi namanya jalan hidup pasti kan berliku-liku ya, kadang ada naik dan turunnya. Jangan patah semangat aja pokoknya, jangan nyerah. Gitu ya, sip banget ya. Nah, karena ini emang udah bentar lagi adalah jam 5 nih Vin ya, boleh dong Nanda dia minta apa sih pesan-pesan untuk Sonars, pendengar setia Sonar Lampung? Untuk terus dengerin Sonar, untuk dengerin Sonar Lampung.
dan apa ya, tetap semangat semuanya. Oh, oke ya. Sebenarnya kita nunggu banget ya. Kayaknya lagu Letter to You ini bakal jadi lagu favoritnya Nanda Adia deh ya kalau udah dirilis ya. Oke, satu pertanyaan terakhir deh buat Kevin sebelum kita closing. Tapi dijawabnya antara sudah atau belum aja ya. Oke. Oke, ada rencana untuk buat single bareng Nadine Amiza nggak sih ke depannya? Sudah ada atau belum? Untuk rencana sih sudah. Oke, sudah Sanar. Aduh, Nanda Adia pasti bakal dengerinnya bakal kelebuk-kelebuk banget karena dua-duanya adalah favorit Nanda Adia ya. Kalau gitu terima kasih Kevin udah main-main ke Sonora Lampung. Ditunggu lagi ya main-main ke Lampung dan Pasti, ke Radio Sonora Lampung ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Soners, itu adalah obrolan singkat Nanda Adia dengan Kevin Hugo gitu kan. Terima kasih juga buat kamu yang udah ikutan nanya gitu ya, yang udah kayaknya udah seneng banget gitu ya dengerin kita dari jam 4 sampai dengan jam 5 ini ya. Kalau gitu Nanda Adia pamit dan juga Kevin Hugo pamit ya. Tuh. Oke, sampai ketemu di somasi selanjutnya, Soners. Bye.